dan kita tidak konsentrasi kepada malam-malam tertentu. Jadi dia di bulan Ramadan kita fokus dari awal sampai akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebihnya itu unlimited. Jadi 1001 bulan itu juga lebih baik dari 1000 bulan. Maka setiap kita misbah yang akan didapatkan itu berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Dan karenanya juga kalau dihitung secara kalkulasi, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 30.000 malam. Bukan lebih baik dari 1000 malam, tapi 1000 bulan itu sama dengan kalau dikalikan 30 adalah 30.000 malam. Itu artinya bahwa malam yang secara fisiknya digunakan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala turunnya Al-Qur'an itu dihargai lebih baik dari 30.000 malam yang lain. Maka manusia yang ingin berkualitas melebihi 30.000 manusia yang lainnya tidak ada pilihan kecuali dia berinteraksi dengan Al-Quran, meningkatkan kualitasnya. Dan perlu kita ketahui bahwa interaksi baginda Rasulullah SAW dengan Al-Quran itu baru dimulai di usia 40. Sebelumnya tidak pernah berinteraksi. Tetapi sebagian besar umat Islam saat ini justru sebelum usia 40 dia sudah mengklaim bahwa dirinya tidak bisa dan tidak mungkin berinteraksi dengan Al-Quran. Apalagi menghafal. Di usia yang di atas 30 biasanya kalau sudah tidak bisa baca Al-Quran, dia merasa sudah habis waktunya. Inilah yang mungkin perlu kita perbaiki sehingga motivasi 30.000 malam itu kita hasilkan di bulan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, interaksi dari tahun ke tahun itu harus ditingkatkan. Kalau di tahun lalu dari bacaannya, sekarang ditingkatkan tadabburnya, pemahamannya dan sebagainya. Karena ada satu ayat di dalam surat Al-Baqarah yang mengatakan Basyiril ladina amanu jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Jadi nanti penduduk surga itu diberikan siangnya buah, sorenya buah, paginya buah yang sama tapi rasanya berbeda. Maka seharusnya semangat penduduk surga ini yang di bawah di bulan-bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini minimalnya kalau tidak bisa lebih baik dia tidak kalah buruk dari sebelumnya. Itu yang pertama, sehingga Lailatul Qadar itu benar-benar kita mencari. Karena orang yang tahu harga Lailatul Qadar dia akan mencari satu bulan itu. Sama seperti ini Allah melebihkan setiap malam itu ada waktu tertentu khusus. Sepertiga malam terakhir Allah turun ke bumi. Beliau bersabda, berfirman dalam hadis qudsinya, "Fahal min sa'il fa'ataitu." Ada enggak orang minta, saya kasih. Ada enggak yang meminta ampun padaku, fa'aghfirullah. Tetapi pada kenyataannya malam-malam yang setiap hari itu ada, itu kita lewatkan. Makanya ada mingguan disebut hari Jumat. Ma min yaumil jumu'ati illa wa fihi sa'atul ijabah. Itu ada malaikat disebut mudabbirul amr yang keliling ke seluruh dunia, dan kita disuruh memperbanyak doa di hari itu. Cuman kita tidak tahu malaikat itu nyamperin kita di gedung ini hari Jumat jam berapa. Makanya kita disuruh sepanjang malam, sepanjang siang berdoa. Itu yang dibuat. Tetapi orang juga kadang lupa menggunakan fasilitasnya. Ada datang bulanan yang disebut oleh Abu Hurairah, Ausani Habibi Thalathan. Salah satunya adalah dengan berpuasa 3 hari, 13, 14, 15. Cuman sayangnya orang hanya konsentrasi di bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, padahal ada nisfu-nisfu yang lainnya. Nah, di tahunan ini Allah berikan bulan Ramadan yang para ulama dahulu saja dia sudah berpikir di bulan itu saya mau meliburkan aktivitas saya. Imam Abu Hanifah itu menutup toko-tokonya, tetapi santrinya justru dilipat gandakan di situ beasiswanya, dan para pegawainya diberikan gaji, disuruh beribadah semua. Kita tidak akan meniru seperti itu, tetapi minimalnya kita tidak kalah dengan para insan perfilman yang membuat sinetron bulan Ramadan. Saya kira tidak dibuat saat ini ya, dibuatnya beberapa bulan yang lalu. Dia sudah siap. Para penjual souvenir bulan Ramadan yang dikirim dari Arab yang dibuat dari Cina, itu dibuatnya jauh sebelum bulan Ramadan. Artinya kalau kita baru start sekarang, kita sudah kalah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan satu yang cukup penting, hadis yang terkenal ya, kalau datang bulan Ramadan
kemarin sudah dibaca sama Pak Zuhur, pintu langit dibuka, neraka ditutup, dan setan diikat. Sekarang kita harus mempersepsikan setan itu siapa. Setan itu siapa? Dan setan itu bukan hanya jin. Jin itu sama seperti manusia, ada yang baik, ada yang buruk. Demikian juga berarti kita persepsikan setan selama ini bisa jadi salah. Karena setan kita selalu mempersepsikan berwajah buruk dan menyeramkan. Padahal seandainya setan itu berwajah buruk dan menyeramkan, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang terjerumus berbuat maksiat. Coba kita visualisasikan ketika setan mendekati iblis atau setan mendekati Hawa dan Adam. Kalau Adam dan Hawa didekati makhluk yang menyeramkan, kira-kira enjoy atau dia? Enggak. Nah ini dia yang ingin kita persepsikan. Justru setan itu mempesona. Orang menjadi nyaman dekat dengan dia, dan karena itulah dia terlena. Itulah karena itu dalam surat Al-Baqarah itu orang-orang munafik digambarkan wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatin. Justru dia yang nyamperin setan, bukan setan yang nyamperin dia. Jadi setan itu punya magnet yang sangat mempesona. Maka orang ketika sudah bisa berpikir, visualisasi harus diganti. Visualisasi setan itu yang menyeramkan hanya untuk anak-anak kecil supaya dia bisa meninggalkan hal-hal yang kurang baik. Tetapi ketika kita sudah dewasa, kita harus mengganti, memvisualisasikan setan itu sesuatu yang menyenangkan. Saya terbiasa digaji 2 juta misalnya, 3 juta misalnya, tiba-tiba dapat 2 miliar. Nah, apakah ada setan di belakangnya? Saya bisa nyaman kemudian berdialog dengan seorang perempuan cantik. Oh, apakah ada di belakang perempuan ini setan? Bukan kita ubah perempuan itu jadi setan, bukan. Jadi sesuatu yang menyenangkan yang membuat kita nyaman, aman, itu barangkali setan menyusup di sana. Karena setan itu mendatangkan ketenangan. Adam tidak mungkin dia tergiur karena setan sampai bersumpah, "Qasanahuma inilah kumalamin nasib." Dan yang lebih menarik bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan persepsi keamanannya dalam doa beliau yang sangat terkenal, Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini aman. Tetapi orang sering memenggal doa ini sampai di sini, padahal doa itu tanpa titik, tanpa koma disambung. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabb, jauhkan kami, aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Jadi perspektif keamanan Nabi Ibrahim nomor 1 itu akidah. Jadikanlah ya Allah negeri ini aman sehingga orang-orangnya bisa selamat akidahnya. Saat kita mengantar anak sekolah, jadikanlah sekolah ini aman buat akidah anak saya. Saat saya bekerja, ya Allah jadikan tempat kerja saya ini aman sehingga hal-hal yang syubhat dan haram tidak mendekati saya. Saat kita tinggalkan rumah, perspektif keamanannya adalah perspektif akidah. Baru setelah itu perspektifnya adalah perspektif fisik dan materi. Kita sering membalik bahwa yang dinamakan aman itu tidak ada teror, dinamakan aman tidak ada perampokan, kecurian, kehilangan. Justru yang tertinggi dari perspektif keamanan itu menurut Nabi Ibrahim adalah kita terjaga, terbentengi dari syaitan. Dan karena di dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Syaitan dan kabilahnya yang mengganggu kita, dia bisa melihat kita, tahu kelemahan kita sementara kita tidak. Apakah berarti ini tidak berimbang? Tentu tidak, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita beristighfar dan berdoa kepadanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan kita berdoa mudah-mudahan jika setan sudah diikat kita tidak berubah fungsinya menjadi setan-setan yang bergentayangan sehingga nantinya di akhir bulan Ramadan ini Allah bebaskan kita dari murkanya, Allah memberikan ampunannya. Aku qauli hadza ja'alallahu iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa jazakumullahu khairan wa maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.